Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam seri materi desain web. Ya, kali ini saya akan membahas tentang mockup. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya saya sudah membahas di video sebelumnya, yakni materi tentang sketch, ya kemudian tahap berikutnya ini wireframe, di mana di situ saya tambahkan beberapa video tentang bagaimana membuat wireframe di salah satu uh, software, ya, yakni Adobe XD. Ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan mockup, ya. Pada materi ini kita akan bahas mockup itu apa, karakteristiknya seperti apa, dan hal-hal lain ya yang menjadi pertimbangan saat kita membuat mockup, ya, di mana dengan mempertimbangkan hal tersebut bisa membantu kita dalam membuat mockup kita lebih baik seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke mockup, kita kembali lagi melihat sekilas ya tentang wireframe ya. Jadi di sini karakteristiknya wireframe itu yang bagus memang kita bisa tahu bagaimana konten itu dikelompokkan ya, kemudian bagaimana informasi itu disusun ya, dan kemudian juga minimal terlihat basic visual yang kaitannya dengan interaksi UI-nya ya. Nah, di sini saya mencontohkan salah satu hasil tugas dari mahasiswa saya dulu atas nama Teda ya. Nah, di sini eh, menunjukkan bagaimana struktur kontennya disusun gitu ya. Kemudian basic UI-nya misalnya, oh ini video, kemudian bisa di-play dengan menunjukkan ada tombol play-nya seperti itu ya. Kemudian kontennya dikelompokkan mulai dari yang sekarang sedang tayang, kemudian yang akan datang seperti apa. Nah, di sini terlihat dalam bentuk wireframe bagaimana tiga hal ini bisa kita dapatkan. Ya. Nah, bagaimana dengan mockup? Nah, di sini yang saya tampilkan mockup dari hasil apa itu wireframe tadi. Ya. Nah, biasanya mockup memang menunjukkan eh, apa itu hasil akhir yang nanti ingin didapatkan dari sebuah web itu. Jadi desain akhirnya nanti yang diharapkan begitu webnya sudah selesai adalah yang digambarkan oleh mockup tersebut ya. Nah, dengan mockup ini klien ya bisa mendapatkan gambaran yang detail bahwa nanti websitenya itu jadinya akan seperti ini gitu ya. Karena di situ mockup sudah berisi detail ya, detail visual seperti misalnya warna yang digunakan, ya kemudian tipografinya, ya jenis-jenis font yang digunakan di sini apa saja, ukurannya berapa dan seterusnya itu sudah ada di sini. Dan biasanya mockup sifatnya statis ya karena memang dia terdiri dari banyak halaman yang nanti bisa kita hubungkan untuk berubah menjadi sebuah prototype misalnya. Ya. Nah, memang ini cukup menarik bagi klien karena visual detailnya lebih nampak ya, mulai dari tata letaknya, kemudian jaraknya, kemudian ukuran dari fontnya, ya, warna dan lain-lain, semua muncul di mockup ini sehingga klien bisa mendapatkan gambaran, oh nanti detailnya yang akan didapatkan seperti ini. Ya. Nah, ini beberapa sebelum saya masuk ke materi lebih detailnya, saya tunjukkan beberapa proses ya, beberapa contoh yang proses bagaimana dari wireframe apa itu dirubah dalam bentuk mockup. Jadi yang pertama tadi ini sudah saya sebutkan ya, ini adalah desain wireframe-nya, kemudian di sini adalah hasil dari mockupnya seperti itu. Ini saat ini saya berikan tugas untuk meredesain ya beberapa website yang saya tentukan jenis apa itu nama website saya tentukan ya, saya pilihkan website-website yang perlu diredesain dan mahasiswa saya melakukan proses redesign tersebut dengan mengacu pada proses-proses yang sudah saya berikan informasinya, yakni melalui proses sketch, wireframe, dan juga akhirnya menghasilkan sebuah mockup yang terdiri dari beberapa halaman seperti itu. Jadi ini tahapan wireframe-nya, kemudian ini hasil akhir berupa mockup-nya. Ya. Kemudian ini ada contoh yang lain juga masih dari mahasiswa saya, yakni dari Zakatul Miskiyah. Ya. Ini adalah wireframe pada saat landing page-nya, dan ini adalah hasil akhirnya berupa mockup. Ya. Jadi di wireframe-nya sudah terlihat nanti apa itu websitenya ini tentang apa, kemudian di sini pembagian kontennya ya apa saja, kemudian beberapa menu tambahan. Kemudian dibuat versi mockupnya dengan lebih detail secara visualnya ya sehingga hasilnya seperti ini.
Ini contoh satu lagi ya, sebelum kita masuk ke materinya yang lebih lanjut tentang mockup. Ini dari Elisa Willy ya. Ini adalah hasil dari wireframe-nya, masih sama ya, websitenya Signpolis ya. Ada menu navigasinya, kemudian sudah nampak beberapa primary action yang diharapkan dari user itu harus ngapain ya. Kemudian pengelompokan kontennya juga muncul di sini, list-list filmnya ya, dan seterusnya, sehingga pada saat dirubah ke dalam bentuk mockup hasilnya seperti ini ya. Jadi lebih detail terkait dengan konten-kontennya ini, tipografinya, warna dan lain-lain lebih detail ya, sehingga klien bisa tahu nanti hasilnya itu seperti ini ya yang diharapkan ya. Oke. Nah, ini juga contoh mockup kalau ini menduplikasi desain dari aplikasi yang sudah ada yang mobile ya. Jadi dibuat dulu proses wireframe-nya, kemudian dibuat versi mockupnya seperti ini. Ini kalau nggak salah aplikasi OVO ya, kalau nggak salah OVO atau Dana ya yang dibuat visualnya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh tadi yang bagaimana dari proses wireframe berubah ke mockup. Nah, pada saat kita membuat sebuah mockup, maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Karena mockup ini menunjukkan desain akhir dari web yang akan dibuat ya. Maka sisi estetika berperan sangat penting di sini ya. Jadi seperti yang nampak di sini juga salah satu hasil dari redesign websitenya Signpolis dari Farah ini kalau nggak salah ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hierarki visual, navigasi, dan pola user interface. Ini akan kita bahas satu persatu dari setiap dari setiap hal tersebut ya. Jadi karena mockup tadi menunjukkan hasil akhirnya, maka detail-detail tadi harus kita dukung dengan beberapa pertimbangan ya yang nantinya bisa memudahkan kita untuk menyusun atau membuat sebuah mockup seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama adalah hierarki visual ya. Oke, ini ya, yang saya tampilkan screenshotnya ini adalah hasil desainnya dari Farah Yusafrilianda untuk redesign websitenya dari Signpolis. Ya. Baik, untuk hierarki visual ya, memang hierarki visual ini merupakan salah satu hal yang atau elemen yang penting dalam desain user interface-nya dari sebuah website. Ya. Nah, hierarki visual ini apa saja sih elemen yang di dalamnya ya. Jadi yang pertama adalah layout ya, layout. Nah, layout ini memerankan hal yang penting dalam hal tata letak sebuah website ya. Nah, layout itu sebenarnya kita bisa secara ini ya, kita bisa mengacu pada bagaimana sih rata-rata orang membaca sebuah website. Itu sudah ada risetnya. Nanti mungkin dalam video yang lain kita bisa membahas ada dua pola yang biasanya dipakai, yakni F pattern sama Z pattern, atau pola yang bentuk huruf F dan pola bentuk huruf Z ya. Dan apabila kita memahami itu ya, maka itu bisa jadi acuan kita dalam mendesain sebuah web atau khususnya untuk layoutnya, sehingga kita bisa mengarahkan user itu yang dibaca mana dulu, kemudian kemana, berikutnya kemana, dan seterusnya. Nah, dengan kita mengetahui atau memprediksi bagaimana arah mata dari pembaca tersebut, ya kita bisa bisa merencanakan tampilan dari website kita. Ya, jadi misal nanti saya jelaskanlah dalam video yang terpisah bagaimana pola bentuk huruf F dan bagaimana pola bentuk Z ya. Oke, berikutnya ada kontras ya. Jadi kontras ini kaitannya dengan bagaimana sebuah elemen itu menonjol dibandingkan yang lain, dan juga bagaimana misalnya teks itu mudah terbaca dan seterusnya ya. Tentunya dengan menggunakan perbedaan terang dan gelapnya, atau kalau warna bisa jadi
warna yang warm sama cold misalnya itu sudah bisa menunjukkan kontrasnya ya. Dan kontras ini bisa memudahkan seseorang kalau kaitannya dengan readability ya, membaca teksnya dan juga bisa apa itu menunjukkan call to action-nya. Jadi kelihatan sekali menonjol sehingga apa itu pembaca bisa kita arahkan ke sana. Ya. Nah, berikutnya warna dan warna ini apa itu memiliki peran yang sangat penting dalam desain web juga ya. Karena setiap warna tentu memiliki arti yang berbeda dan warna juga bisa apa itu membawa moodnya apakah ini termasuk warm atau termasuk apa itu cold dan seterusnya ya. Dan warna tentunya bisa kita gunakan untuk menarik perhatian ataupun menarik mata dari pembaca itu sendiri ya. Nah, tentunya warna nanti jika kita sesuaikan dengan tema dari website kita ya. Salah satunya misalnya kita membuat sebuah website untuk rentang usia untuk anak-anak ya, misalnya kelas 1 hingga kelas 6 SD. Tentunya warna-warna yang kita gunakan akan berbeda dengan website yang kita gunakan untuk orang yang dewasa, misalnya orang-orang yang sudah apa itu bekerja atau orang-orang yang sudah berkeluarga misalnya, atau mungkin anak-anak muda tapi levelnya sudah usia-usia SMA ataupun kuliah. Nah, tentunya akan menggunakan warna-warna yang berbeda. Ya. Kemudian tipografi, ya tipografi ini juga memegang peranan penting dalam hierarki visual, ya, karena konten dari sebuah web, ya, selain berupa image, berupa video juga berupa teks, ya. Dan tentunya peran yang cukup besar ini juga dipegang oleh tipografi ya. Nah, kemampuan kita atau pemahaman kita terkait tipografi ini sangat membantu kita nanti dalam mendesain sebuah web terkait dengan pilihan font yang digunakan ya, ukurannya berapa ya, jenis fontnya apa ya, warnanya bagaimana dan seterusnya. Itu nanti bisa membantu kita dalam mendesain sebuah web dan menentukan yang tepat seperti apa ya. Kemudian spacing ya, spacing ini juga penting. Meskipun konten kita banyak, kita tetap perlu memberikan jarak ya, tidak boleh terlalu overload ya, tidak boleh terlalu overload untuk website yang sedang kita desain ya. Beri ruang untuk bernafas bagi pengunjung website kita ya, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk browsing ataupun berselancar pada halaman website yang sudah kita sediakan ya, sehingga tidak kelihatan penuh sekali halaman web yang kita buat seperti itu. Baik, berikutnya kita geser pada pertimbangan berikutnya, yakni terkait dengan navigasi ya. Jadi navigasi ini ibaratnya semacam petunjuk arah ya, sebuah elemen yang membantu pengguna untuk menelusuri halaman web kita ya. Dari navigasi itu kita membantu pengunjung untuk menunjukkan apa saja yang disediakan pada website kita dan menunjukkan bahwa mereka harus kemana saja untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tertentu ya. Jadi ya semacam petunjuk arah ya, seperti itu. Nah, navigasi ini biasanya memang desainnya cukup banyak ya, dan contoh-contoh yang cukup bagus terkait navigasi ini juga cukup banyak ya. Dan sekali lagi, navigasi ini memegang peranan penting dalam membantu user untuk mengunjungi atau untuk berselancar atau mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Nah, navigasi itu sendiri biasanya kita bagi menjadi 4 kategori ya. Jadi yang pertama adalah menu ya. Yang pertama adalah menu ya. Oke. Menu. Apa itu menu? Jadi bentuk dasar dari sebuah navigasi memang biasanya menu ya. Jadi biasanya pada saat kita mengunjungi website, kita langsung kelihatan menu yang disediakan apa pada halaman tersebut. Dan biasanya begitu kita klik, kita akan dibawa ke halaman tertentu. Nah, di sini saya contohkan salah satu contoh dari yang saya dapatkan dari Van Edison, yakni websitenya dari Good Proper. Ya, di sini dia menggunakan menu navigasi seperti ini. Ya, kelihatan sekali begitu arrownya diklik, maka muncul detail
atau navigasi ke arah halaman-halaman yang lain seperti itu ya. Sehingga ini bisa jadi contoh kalau misal konten kita cukup banyak ya, kita tidak harus menunjukkan semuanya di sini ya. Kita bisa mainnya per kategori seperti ini dan di dalamnya bisa kita tuliskan atau tunjukkan apa saja yang kita sediakan ya. Kemudian berikutnya yakni breadcrumbs. Nah, biasanya breadcrumbs ini akan muncul saat seseorang itu mengunjungi website kita yang bukan homepage-nya. Jadi masuk ke subhalaman seperti itu. Nah, biasanya breadcrumbs ini membantu sekali ya bagi kita untuk melihat kita sedang berada di mana. Misal kita masuk website Tokopedia atau Bukalapak ya misalnya. Misalnya Tokopedia ya, Tokopedia saya tulis T gini aja. Dan slash kita sedang lihat produknya misalnya ada produk gitu ya. Produk kemudian slash ya kemudian misalnya baju pria misalnya slash nama itemnya apa. Nah, biasanya itu dimunculkan di halaman webnya untuk membantu user atau pengunjung untuk mengetahui dia sedang berada di mana. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya yakni filter. Nah, filter ini bermanfaat sekali kalau konten dari website kita memang cukup banyak ya atau istilahnya heavy sites ya, konten heavy sites ya. Jadi kontennya memang banyak ya sehingga ada banyak yang perlu kita tampilkan. Nah, filter ini berperan penting untuk membantu pengguna menyederhanakan tampilannya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Misal kita sedang mengunjungi websitenya Traveloka misalnya, dan kita sedang mencari penerbangan dari Surabaya ke Jakarta ya untuk besok misalnya ya. Nah, di situ langsung ditampilkan apa itu penerbangan yang tersedia besok mulai dari pagi sampai malam gitu ya. Nah, kemudian di situ kan juga ditampilkan banyak sekali pilihan maskapainya. Nah, kita bisa menggunakan filter, oke, saya mau pilih maskapai A. Maka yang ditampilkan adalah list jadwal dari maskapai itu saja. Ya, atau misalnya saya ingin melihat penerbangan tidak peduli maskapainya apa saja, pokoknya yang terbang antara pagi sampai siang hari saja. Jadi saya nyari penerbangan pagi sampai jam 12 siang saja. Saya nggak ingin terbang mulai pukul 12 siang sampai malam. Saya pengennya nyari dari pagi sampai siang saja. Nah, filter bisa kita fungsikan di situ ya sehingga usernya bisa milih dan dia mendapatkan hasil data sesuai dengan yang dia inginkan, yakni penerbangan pagi sampai siang saja, pilihannya apa saja, seperti itu. Ya. Itu yang dimaksud filter. Ya. Kemudian link, ya link ini gunanya untuk menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain, antara satu konten dengan konten yang lain. Ya. Karena link tidak selalu mengacu ke halaman yang berbeda, ya dia bisa jadi menghubungkan kita dengan konten yang lain, ya bisa juga menghubungkan kita dengan website yang lain. Ya, jadi link ini juga berperan penting dalam navigasi, ya sehingga nanti bisa tahu yang ingin didapatkan informasinya itu dia harus kemana, seperti itu. Jadi itu yang navigasi dibagi menjadi 4 kategori lah minimal ya. Ada menu, ada breadcrumbs, ada filter, dan juga link. Ya. Kemudian yang berikutnya yakni UI pattern ya atau pola user interface ya. Ini sebenarnya mungkin masuk pembahasannya di UI UX ya, tapi secara sederhana mungkin bisa saya ceritakan di sini ya. Jadi sederhananya adalah kita bisa nyari semacam kumpulan desain yang sudah dibuat oleh orang-orang itu ya dan digunakan oleh situs-situs web yang memang sukses atau yang banyak digunakan oleh situs web ya. Nah, di situ kita bisa melihat kebanyakan pendekatan seperti apa yang digunakan oleh seorang desainer itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai inspirasi atau rujukan ya. Dan dengan melihat UI patterns itu kita bisa tahu rata-rata gimana sih desainnya untuk kebutuhan misalnya getting input. Getting input itu rata-rata desainnya bagaimana? Getting input itu bisa termasuk misalnya login ya, sign up ya, kemudian kontak us itu termasuk getting input seperti yang ini saya ambil dari websitenya uipatterns.com ya. Ini adalah pola-pola untuk kontak us ya. Jadi ada di sini dia mengumpulkan screenshot dari banyak website yang berisi
ini kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah hanya untuk kontak form saja. Kita bisa melihat di sini koleksinya. Kontak form itu wujudnya seperti apa sih kebanyakannya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Oh, polanya seperti ini untuk kontak form. Oh, perlu nama, email, kemudian message-nya apa atau apa, kemudian tata letaknya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita informasikan di sini. Jadi kita bisa belajar banyak dari UI patterns ini, ya. Nah, biasanya sebuah UI patterns itu kita bisa milih, misal tadi untuk getting input itu seperti apa, navigasi tadi misalnya kita ingin tahu kita menunya banyak sekali, kita nyusunnya gimana ya caranya. Nah, kita bisa nyari di UI patterns itu untuk bagian navigation. Nanti kita akan disuguhkan berbagai model desain untuk navigation itu seperti apa, mulai dari yang simple sampai yang heavy content misalnya. Misalnya sampai modelnya kayak mega menu, artinya menunya cukup banyak, kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, itu bagaimana? Nanti kita bisa cek di sini. Kemudian kita biasanya UI Pattern juga menyediakan contoh-contoh untuk data and content structure. Ya, jadi kalau datanya cukup banyak, bagaimana kita apa itu menyusunnya ya. Dan di sini pun biasanya dibagi lagi. Ada yang modelnya berbasis card atau kartu-kartu gitu. Kemudian ada lagi model seperti apa, nanti kita bisa memilih. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan social sharing, jadi bagaimana menampilkan kalau kita ingin share secara lewat media sosial gitu ya, tampilannya seperti apa sih, ya tombolnya atau buttonnya atau apa seperti itu nanti kita bisa lihat di UI Patterns ini ya. Nah dengan UI Patterns ini kita bisa menemukan banyak inspirasi atau banyak sebagai sumber inspirasi bagaimana dalam mendesain sebuah tampilan untuk setiap kebutuhan ini tadi ya. Nah tentunya tidak terbatas ini saja, nanti bisa jadi kalau kalian browsing di UI Patterns ya, nanti cukup banyak pilihan yang bisa kalian sediakan, apa itu yang bisa kalian lihat ya. Dan di situ bisa jadi salah satunya menjadi ide dasar atau menjadi inspirasi bagi desain web yang sedang kalian buat. Baik, itu materi pengenalan untuk mockup ya. Jadi kita membahas fungsi mockup apa, karakteristiknya apa, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan saat mendesain mockup itu apa ya. Nah, tentunya nanti desain wireframe yang sudah kalian buat selanjutnya bisa kalian detailkan dalam bentuk mockup ini. Toolnya juga banyak pilihannya seperti wireframe ya. Salah satunya yakni Adobe XD ya. Kemudian ada Sketch, kemudian ada UX Pin dan lain-lain, banyak sekali pilihannya. Listnya masih bisa dilihat di video saya sebelumnya yang membahas tentang wireframe. Baik, itu saja materi untuk pengenalan mockup ini. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya yang masih ada kaitannya dengan desain web ya. Tetap ikuti materi ini dan channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.